Shalom saudara, mari kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Berikan kami hikmat pengertian supaya semua bisa kami mengerti dan kami terapkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara, pada hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara belajar firman Tuhan dengan judul Kesetiaan Mengikut Tuhan. Nah saudara, sebelum kita membahas tentang kesetiaan, saya ingin menceritakan tentang film yang pernah saya saksikan di salah satu platform TV kabel yang ada. Nah di film tersebut menariknya menceritakan ada seorang lansia yang sangat kaya raya dan dia mempunyai anak-anak. Tetapi anak-anaknya tidak mau tinggal serumah dengan lansia ini. Dan anaknya tinggal di tempat yang jauh. Sehingga lansia ini seorang diri di rumahnya dengan perusahaan yang dia rintis yang begitu besar. Dia punya rumah yang besar, dia punya deposito yang sangat banyak, investasinya banyak. Dan singkat cerita hartanya sangat banyak saudara. Tetapi ironisnya anak-anaknya tidak mau tinggal serumah dengan dia dan tidak mau memperhatikannya, jarang sekali berkunjung. Dengan keadaan yang seperti ini, maka bapak lansia ini yang sangat kaya raya, dia melakukan rekrutmen mencari caregiver, mencari suster untuk merawat dia, untuk menemaninya di masa-masa tuanya. Nah akhirnya ada caregiver yang melamar, kemudian caregiver itu dia terima dan dia pekerjakan di rumahnya. Jadi lansia ini yang awalnya cuma sendirian, sekarang ada teman, seorang caregiver yang membantunya di dalam mengkonsumsi obat, yang membantunya di dalam menjadi pendengar. Jadi bapak lansia ini punya teman, sekaligus diperhatikan oleh caregiver ini. Caregiver ini datang pagi, kemudian sore dia pulang. Dia bekerja paruh waktu di rumah bapak ini. Nah suatu ketika caregiver ini datang ke rumahnya saudara, ketika dia ingin masuk ke rumahnya, dia ketok pintu, tidak ada yang membukakan pintu. Kemudian dia buka pintu rumah bapak tua ini, kemudian dia panggil bapak tua ini, tidak ada suara yang menyahut, semua sunyi dan sepi. Akhirnya caregiver ini naik ke lantai 2 dan ternyata menemukan bahwa bapak tua ini sedang tidur di kursi goyangnya. Kemudian caregiver ini mendatangi bapak tua tersebut dan kemudian menepuk pundaknya dan berkata, "Pak, bangun." Tetapi setelah ditepuk-tepuk beberapa kali, bapak tua ini tidak bangun. Dan ternyata ketika dicek nadinya, bapak tua ini sudah meninggal dunia. Dan caregiver ini sangat kaget, kemudian menghubungi polisi dan polisi datang ke tempat tersebut dan menyatakan bapak tua ini sudah meninggal. Kemudian setelah hal ini terjadi, seminggu kemudian caregiver ini dipanggil beserta anak-anak dari bapak tua ini dipanggil saudara, karena akan membacakan pembagian harta warisan. Anak-anak dari bapak tua ini sudah sangat senang, wah kita dapat bagian harta dari ayah kita, karena hartanya banyak, perusahaannya banyak, asetnya banyak, uangnya banyak, kita pasti menjadi OKB, orang kaya baru, karena akan terima warisan, karena anak harusnya pasti dapat. Dan kemudian ketika pengacara mengumpulkan seluruh anak-anak dari almarhum bapak tua ini, dan juga ada caregiver yang dikumpulkan, kemudian pengacara dari bapak tua ini membacakan surat wasiat yang sudah dibuat oleh bapak tua ini. Dan intinya di surat tersebut menyatakan bahwa seluruh hartanya, seluruh asetnya, seluruh rumah yang dia punya, seluruh uang di dalam rekening diwariskan kepada caregiver yang selama ini setia merawat dia. Anak-anaknya semuanya kaget saudara dan naik banding, tetapi ditolak karena surat wasiat tersebut isinya mewariskan segala harta yang bapak ini punya kepada caregiver. Karena caregiver atau suster ini setia merawatnya, setia menemaninya, sedangkan anak-anaknya mereka sibuk
dengan pekerjaannya sendiri. Nah saudara, dari film ini saya belajar bahwa kesetiaan yang dipraktekkan oleh caregiver ini membuahkan hasil, di mana hasil tersebut merubah takdir hidupnya. Dari orang yang pas-pasan bahkan kekurangan, dia menjadi diberkati secara mendadak dan menjadi orang kaya baru yang diberkati dan dicukupkan, bahkan hartanya bisa dia nikmati, bahkan bisa dia wariskan kepada keturunan-keturunannya. Nah, saya mau berbicara kepada saudara bahwa kesetiaan kita, kesetiaan yang sudah kita tabur di dalam segala hal akan membuahkan hasil, akan membuat kita menuai sesuatu yang baik. Hal ini juga yang akan terjadi ketika kita setia kepada Tuhan. Nah saudara, ketika kita setia kepada Tuhan, saya yakin dan percaya ada banyak janji-janji dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap umatnya. Mazmur 103 ayat 17 berkata, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Nah saudara, dari ayat ini kita lihat bahwa kasih setia Tuhan itu turun, keadilan Tuhan itu turun bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang memelihara kesetiaannya kepada Tuhan, Tuhan berikan kasih setia, Tuhan berikan keadilan, Tuhan berikan pemeliharaan. Karena itu di dalam hidup kita, mari tetap setia mengikut Tuhan, baik atau tidak baik keadaannya. Mari setia melayani Tuhan, baik atau tidak baik keadaannya. Mari setia beribadah, entah itu sebelum pandemi, pas pandemi, pasca pandemi. Mari miliki kesetiaan. Karena orang-orang yang setia itulah yang akan dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, hidupnya dan anak cucunya. Di Alkitab menceritakan ada seorang yang bernama Ayub. Dia sangat setia. Sebelum musibah dia alami, dia setia. Tiap hari dia doain anaknya. Tiap hari dia bangun mezbah kepada Tuhan untuk berdoa. Kemudian dia dapat musibah, dia tetap setia kepada Tuhan. Anak-anaknya meninggal, hartanya habis, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia terus berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan berikan mujizat kepada Ayub. Sehingga hidup Ayub diberkati, dipulihkan Tuhan kembali. Saudara, kesetiaan tidak akan mengkhianati apa yang sudah kita tabur. Ketika kita setia dalam organisasi, setia kepada Tuhan, setia melayani, setia kepada keluarga, maka kita akan menuai berkat-berkat pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Ajari kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, ajari kami untuk setia kepada Tuhan. Supaya pemeliharaan Tuhan turun atas kami, supaya pemeliharaan Tuhan melimpah atas kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.